Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Bu Guru di sini. Nah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi tema 4, berbagai cerita, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Langsung saja ke materi pertama. Sebelumnya, anak-anak siapkan buku catatan dan catatlah hal-hal yang penting. Langsung ke materi pertama. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita dapat diketahui tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Nah, anak-anak, buka buku pena 4B halaman 25 untuk membaca cerita Pak Kadir. Ya, setelah membaca itu, nanti Bu Guru jelaskan sedikit tentang apa saja yang ada dalam cerita. Langsung setelah anak-anak membaca cerita Pak Kadir, didapatkan bahwa tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Tokoh itu siapa saja yang ada di dalam cerita? Ya, para tokoh. Di sana ada tokoh utama dan tokoh pembantunya. Langsung peristiwa terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Itu peristiwa yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Kemudian intinya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat teratasi. Dah? Next. Muatan IPA pembelajaran 1, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini nelayan sudah menggunakan kapal bermesin dan dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan adalah bom ikan dan pukat harimau. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya merusak terumbu karang. Nah, itu yang dilarang itu adalah penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperhitungkan daur hidup ikan. Sudah? Lanjut. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nah, di sini Bu Guru sajikan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern. Menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana itu adalah tradisional, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, persamaan dari kedua ini adalah sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, terus sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, itu adalah persamaan antara tradisional dan nelayan modern. Langsung. Muatan IPS pembelajaran 1. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas, nah di sini waktu pertemuan yang lalu, waktu di sekolah, Bu Guru sudah jelaskan tentang kegiatan ekonomi, dan ini adalah macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Kegiatan produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, konsumsi, menggunakan barang. Produksi, distribusi, konsumsi. Di sini ada perbedaan antara produksi dan produsen. Produsen itu orangnya ya, Nak ya. Distribusi, konsumsi. Distributor itu juga orang pelakunya ya. Konsumsi jenisnya, jenis kegiatan ekonomi, sedangkan
konsumen itu orangnya, ya. Jangan sampai anak-anak salah mengucapkan nanti ya. Di sana ada perbedaan antara produsen, distributor, konsumen, itu berbeda. Ingat, kalau produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan distributor itu adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Itu disebut dengan distributor. Sedangkan konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Orangnya ya. Next. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Nah, di sini petani teh itu produksi, kemudian pabrik teh produksi. Sudah. Kemudian didistributor atau didistribusikan oleh distributor, nih pengangkutnya, kemudian disalurkan ke mall, ke toko-toko oleh pengangkut tadi, oleh distributornya, kemudian dinikmati oleh orang atau konsumen. Kegiatannya adalah konsumsi. Sudah, kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Sudah, lanjut. Muatan PPKN pembelajaran 2, hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada rantai. Rantai simbol dari sila kedua, rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan abad. Sudah? SBDP pembelajaran 2, ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Langkah-langkah membuat ilustrasi, menentukan tema, membayangkan kegiatan, menggambar sketsa, menyempurnakan gambar. Nah, di sini sketsa garis yang berulang, sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Nih sketsanya. Kemudian disempurnakan sehingga menjadi gambar yang menarik. Kegiatannya adalah dua orang saling bersalaman. Kemudian selanjutnya IPA pembelajaran 3, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan menghemat penggunaan SDA adalah menghemat air saat mencuci, hemat saat menggunakan kertas, daur ulang barang bekas. Ya, ini adalah contoh kegiatan menghemat penggunaan SDA, sumber daya alam. Sudah? Ketika mencuci mobil atau motor, ketika kita melakukan atau disabuni mobilnya itu, matikanlah airnya. Ya, jangan dibiarkan menyala. Kemudian hemat saat menggunakan kertas, daur ulang barang bekas. Next. Muatan BI atau Bahasa Indonesia menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, pesan moral itu pesan yang baik, yang patut dicontoh. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, dan atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkahnya atau caranya untuk mengetahui pesan moral. Next, untuk tambahan materi, anak-anak pelajari buku Mozaik 4D. Pembelajaran 1 sampai dengan 3 dan modul tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3 juga. Nah, ini anak-anak baca mandiri ya. Dibaca mozaiknya.
pembelajaran 1 sampai dengan 3, modul dan subtema 2 pembelajaran 1 dan 3 juga. Sudah? Untuk pembahasan materi hari ini, subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3 guru sampaikan dengan baik. Nah, sampai